tokoh-tokoh yang terkenal di sini ya, yang kita pernah dengar ya, diantaranya di situ ada tokohnya itu ada Euclid ya, Euclid, nanti ada spesial ini materi tentang geometri Euclid, ada Pythagoras ya, ya, ada Thales ya, ada Plato ya, ini tokoh-tokoh geometri ya, ada Aristoteles ya, ini tokoh-tokoh geometri yang kita kenal ya. Nah, di dalam geometri ini ya, kita mengenal ada beberapa komponen ya, komponen geometri ya. Di situ biasanya kita mengenal yang namanya titik, lalu kita mengenal yang namanya garis, lalu kita mengenal yang namanya bidang. Nah, hal ini di dalam geometri itu sering sulit untuk didefinisikan, sehingga sering dijadikan undefined term ya, undefined term ya, artinya istilah-istilah yang tak perlu didefinisikan. Kenapa? Karena di sini kita temukan bahwa nanti kalau titik itu ternyata ya, tidak ada bentuk objeknya. Nah, bentuk objeknya tidak ada ya. Nah, selain tidak ada objeknya, ini juga tidak dapat disentuh titik ini. Tidak dapat disentuh. Kalau tidak dapat disentuh, tentunya ya tidak bisa dirasakan lah, ya kan? Tidak dapat dirasakan. Ya, secara garis besar, karena tak ada objeknya, tak dapat disentuh, tak dapat dirasakan, dan juga pasti tidak dapat dilihat. Nah, itulah titik itu, sehingga titik tidak ada ukurannya. Nah, ukurannya tak ada, artinya tak punya panjang, juga tak punya lebar. Nah, titik ini biasanya direpresentasikan ya, dengan dot ya. Dot itu artinya titik gini, yang nggak peduli seberapa besar titiknya, mau besar kali, nggak ada ukuran tertentu, karena memang dia tidak punya panjang, tidak punya lebar. Nah, artinya ya titik gitu. Nah, itulah yang namanya undefined term ya. Nah, yang berikutnya adalah tentang garis ya. Nah, garis. Nah, kadang orang mencoba untuk mendefinisikan garis. Garis ini katanya didefinisikannya adalah kumpulan titik-titik. Nah, tanpa terbatas. Kalaulah ini kumpulan titik-titik, akibatnya ya, dia kumpulannya nggak ada, karena di atas tadi kita sepakati bahwa titik itu adalah sesuatu yang tak punya objek ya. Bagaimana mungkin garis itu adalah kumpulan dari yang tak punya objek ya. Nah, akibatnya di sini garis tergolong sesuatu yang undefined term, artinya hal-hal yang tak perlu didefinisikan. Garis itu ya garis ya. Nah, kalau persamaan garis ya, persamaan garis ya, persamaan garis itu dapat direpresentasikan ke dalam 3 bagian ya. Yang pertama yaitu persamaan garis ya, yang dibentuk dari buah titik. Nah, dibentuk dari 2 buah titik ya. Nah, kira-kira
kita buat garisnya itu di sini, ya. Di sini ada titik P, di sini ada titik X. Nah, dalam hal ini kita dapat menyatakan penamaan garis itu, garis ini adalah garis, ya, garis PX, ya, atau garis XP. Nah, ini yang dibentuk dari dua buah titik. Selanjutnya yaitu, ya, persamaan garis itu, ya, itu dengan membubuhkan, ya, membubuhkan itu maksudnya menambahkan, ya, penamaannya menggunakan huruf kecil, ya. Misalnya, ya, ketika saya buat sebuah garis, ya, garis itu kan artinya tidak, panjangnya tidak terhingga, ya. Ini bisa kita namakan penamaannya dengan misalnya garis K, ya. Kalau menamakan garis itu dengan huruf kecil, nah berarti ini nanti, ya, berarti garis ini adalah garis K, ya. Selanjutnya, ya, itu diberikan misalnya seperti ini, ya, diberikan misalnya garis seperti ini, lalu saya buat titiknya di sini ada R, di sini ada G misalnya, apalagi kita buat di sini K, ya. Nah, ini kalau kita lihat ini ada 6 nama yang berbeda yang mungkin untuk garis ini. Yang pertama, ya, yang pertama adalah garis RG, garis GK, ya, garis apa lagi, RK, ya, garis apa lagi nih, KG, ya, garis GR, garis KR, ya. Nah, ini sama dengan ini sama dengan ini, yang ini sama, ini apa nih, PG, G, PRG, ya, sama dengan ini, ya. Nah, itulah kemungkinan garis yang penamaannya terkait dengan 3 buah titik yang ada. Berarti kalau ada 4, lebih banyak lagi titik yang terbentuk. Nah, terkait dengan bidang, ya, bidang, ya, bidang itu, ya, artinya bidang itu juga tidak bisa didefinisikan, karena bidang itu merupakan permukaan atau kumpulan dari titik-titik, ya, dari titik-titik. Yang titik-titik tadi kan objeknya tak ada, ya, dikumpulkan sampai diperpanjang sampai tak terbatas pada bidang dimensi 2. Artinya di dalam bidang itu ada lebar, ada panjang, tapi tak punya tinggi, nggak ada tingginya, ya. Nah, kira-kira itu beberapa hal yang terkait dengan undefined term, istilah-istilah yang tak perlu didefinisikan di dalam geometri, ya, di dalam geometri secara keseluruhan. Oke. Nah, saya berharap Anda nggak ada persoalan di sini, ya. Nah, selanjutnya, ya,